Tabe salamat lihuna latay salam sujud karena melempang. Adil Katalino bajuramin kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Nasiti Ribawani, Dan saya Yolanika. Saya Sanetra BR Terigan. Saya Lola Sarol. Di sini kami akan menjelaskan tentang program Windows dan aksesoris. Dan kami juga akan menjelaskan tata cara menggunakan Windows dan aksesoris. Salah satu keunggulan utama aplikasi pembelajaran biologi adalah kemampuannya untuk menyajikan materi secara visual dan interaktif. Melalui animasi, gambar, dan model 3 dimensi, siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep yang kompleks seperti proses seluler atau interaksi ekosistem. Windows hadir dengan serangkaian program yang disebut aksesoris. Aksesoris ini digunakan untuk menulis, melukis, menghitung, dan melakukan berbagai tugas lainnya. Beberapa aksesoris ini juga ada di versi Windows sebelumnya. Program Windows dapat menyertakan simulasi interaktif yang memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan konsep-konsep biologi yang kompleks. Misalnya, sebuah simulasi dengan proses fotosintesis dapat membantu siswa memahami bagaimana tanaman menghasilkan energi dari cahaya matahari. Program Windows dan aksesorisnya dapat digunakan dalam media pembelajaran biologi dengan berbagai cara untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Beberapa aksesoris ini juga ada di versi Windows sebelumnya. Biasanya, mereka memiliki fitur-fitur umum sehingga mudah digunakan. Microsoft Windows adalah suatu sistem operasi yang paling populer yang berjalan pada mesin mikrokomputer seperti personal komputer atau PC, laptop, netbook, dan lain-lain. Pada saat menginstal sistem operasi Windows, maka ada beberapa aplikasi tambahan yang secara otomatis diinstal di dalam komputer. Aplikasi ini terkumpul dalam satu bagian yang bernama aksesoris. Aplikasi-aplikasi tersebut adalah Communication, Entertainment, Internet Tools, System Tools, Address Book, Calculator, Notepad, Microsoft Paint, WordPad. Aksesoris merupakan tools utama yang terdapat pada Windows secara default. Di sini kita bisa mengakses Notepad, WordPad untuk fasilitas menulis seperti Word, mengakses kalkulator yang sekarang dilengkapi perhitungan programmer dan juga statistik. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan Bluetooth di komputer kita. Di situ ada sebelah kanan ditekan, lalu ada Bluetooth, diaktifkan Bluetoothnya. Cara untuk menampilkan kalkulator pada Windows di komputer kita bisa mengklik Windows plus R sehingga akan muncul menu Run pada layar komputer kita. Di situ kita bisa mengetik calc, kalkulator akan muncul dan kita akan bisa menggunakan kalkulator. Cara menggunakan Map Input Panel. Yang pertama, kita bisa mengklik Start menu, lalu kita klik Search Map Input Panel. Kalau sudah muncul Map Input Panelnya, kita bisa klik. Tampilannya seperti ini. Di Map Input Panel ini kita tidak mengetik tetapi melainkan menggambar. Kita juga harus menggunakan Microsoft Office Word, jadi aplikasi dari keduanya ya. Kita coba menulis angka yang mudah dulu, ada angka 2 dan 5. Selanjutnya cara menggunakan Notepad. Kita bisa mengklik menu Start, kemudian cari di folder Windows Aksesoris pada All Apps, buka lalu pilih Notepad. Nah, di situ kita bisa mencatat atau menulis tugas kita, ataupun kita bisa menyalin, ambil dari file yang lain. Di sini kami akan menjelaskan cara menggunakan Paint di laptop. Yang pertama, klik Start, tekan aplikasi Paint-nya. Nah, seperti inilah tampilan Paint di laptop kita yang bisa menggambar apa yang kita inginkan atau yang kita tuliskan. Di situ ada beberapa simbol yang bisa digunakan atau diubah warnanya. Selanjutnya, Run yang berfungsi sebagai perintah pada sistem operasi Windows XP. Cara menggunakannya yaitu menggunakan tekan Windows pada keyboard plus
R. Beginilah tampilan menu Run. Masukkan perintah yang tersedia di bawah ini sesuai dengan keperluan kita. Selanjutnya, Snipping Tools adalah salah satu aplikasi yang fiturnya ada di Windows. Untuk menggunakannya, ketik Snipping Tools di pencarian, tekan aplikasinya, siapkan sebuah objek yang ingin di-capture, lalu aktifkan Snipping Tool. Nah, beginilah tampilan Snipping Tool. Selanjutnya, Sound Recorder, salah satu program aplikasi di bidang audio yang disertakan dalam sistem operasi Microsoft Windows. Cara menggunakannya, klik Start, ketik Sound Recorder di pencarian, tekan aplikasinya. Nah, beginilah tampilan Sound Recorder di laptop. Dalam kegiatan tertentu, kita memerlukan dokumen dan akses pribadi seperti ijazah dan Selanjutnya, Sticky Notes adalah aksesoris PC yang digunakan untuk menciptakan catatan tangan singkat atau pesan suara dengan meletakkannya di desktop sebagai pengingat. Cara menggunakannya, klik Start, ketik Sticky Notes di pencarian, tekan aplikasinya. Nah, beginilah tampilan Sticky Notes di laptop. Kita bisa menambahkan catatan. Selanjutnya, Sync Center. Kegunaan Sync Center adalah untuk melakukan sinkronisasi antara ponsel dengan PC. Caranya, ketik kontrol panel di pencarian, tekan kontrol panel yang sudah muncul, lalu tekan Sync Center. Tekan Manager Offline Files. Jika ingin merestart, kita tekan OK. Namun jika tidak, kita akan tekan No. Lalu pilih Network Sharing Center. Selanjutnya, tekan Change Advanced Sharing Settings. Di pengaturan kita nonaktifkan Network Discovery, File, dan Printer Sharing. Lalu Windows Explorer. Explorer yang disediakan Windows XP dapat diartikan sebagai sarana untuk menuju suatu tempat, misalnya folder, directory, file, atau aplikasi dengan cepat, singkat, dan tepat. Selain itu, Explorer ini dapat digunakan sebagai fasilitas untuk mengatur folder, file, dan sebagainya. Cara menggunakannya, klik Start, klik My Computer, klik View, klik Explore, klik misalnya folder. Setelah itu, komputer Anda akan menampilkan Explore bar. Explore kedudukannya menggantikan touchpad Windows XP. Selanjutnya, ada Windows Mobility Center. Dengan Windows Mobility Center, kita dapat mengakses pengaturan PC kita dalam satu lokasi yang praktis dan nyaman. Cara menggunakannya, klik Start, klik aplikasi Windows Mobility Center yang tertera di tampilan laptop kita. Nah, beginilah tampilannya. Di dalamnya ada display brightness, mute, baterai, no display, scene setting. Beginilah di dalamnya. Dari video ini dapat disimpulkan aplikasi Windows yang digunakan dalam pembelajaran biologi seperti Paint App, kalkulator, Sticky Note, Math Input Panel. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Bye-bye!